Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan ibadah solat sunnah tahajud tidak selalu harus membaca bacaan surah-surah yang panjang saja, namun terkadang membaca surah-surah yang pendek juga jika dibacakan dengan penuh kehusuan akan lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Maka oleh sebab itu, di dalam video kali ini saya akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang dipercaya mampu memberikan ketenangan dan juga keberkahan yang sangat luar biasa. Lalu apa saja surah-surah pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat sunnah tahajud? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan di sepertiga malam terakhir, yang mesti dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Sholat sunnah tahajud sendiri termasuk ibadah yang sangat istimewa, karena ibadah ini memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa dan banyak sekali. Dan salah satunya seperti yang termaktub di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebahagian malam lakukanlah sholat sunnah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Namun dalam melakukan ibadah sholat sunnah tahajud ini, sejatinya tidak serta-merta harus dilakukan dengan membaca surat-surat yang panjang saja, namun terkadang dengan membaca surah yang pendek juga justru lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat ia mendapatkan kelebihan yang sangat luar biasa. Berikut ini beberapa surah pendek yang sangat dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat sunnah tahajud menurut kalam para ulama soleh. Surah yang pertama yaitu membaca surat Al-Humajah. Di dalam surat Al-Humajah ini memberikan gambaran bahwa celakalah orang-orang yang banyak mengumpul-ngumpul harta dan juga menghitung-hitungnya, karena sesungguhnya harta itu tidaklah kekal abadi. Surat Al-Humajah sendiri merupakan surah yang banyak mengingatkan umat Islam tentang betapa besarnya akibat buruk dari perilaku menggunjing dan juga meremehkan orang lain. Bahkan ayat-ayat di dalam surah ini sudah dengan tegas mengecam semua perilaku seperti itu, dan bahkan dalam ayatnya telah menggambarkan tentang hukuman bagi orang-orang yang memiliki perilaku seperti itu. Maka dengan memperbanyak membaca surat Al-Humajah ini bertujuan agar kita bisa selalu introspeksi diri dan terus memperbaiki akhlak dan perilaku yang kurang baik. Sebagaimana Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menekankan
bahwa surat Al-Humajah ini menjelaskan tentang pentingnya kesadaran seseorang akan kehidupan kelak di akhirat dan berusaha merubah sifat sombong serta meremehkan orang lain dalam segala aspek. Kemudian surah yang kedua yaitu surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un ini sangat mengkritik keras tentang sikap-sikap orang yang tidak memperdulikan kebutuhan orang miskin dan yatim piatu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menegaskan tentang pentingnya menolong orang yang membutuhkan pertolongan sebagai bagian dari iman seseorang. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa isi dalam surat Al-Ma'un itu sebagai anjuran untuk selalu mengevaluasi keikhlasan hati seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sering membaca surah Al-Ma'un ini dalam sholat tahajud, diharapkan bisa mendorong seseorang untuk selalu mengevaluasi niat dalam beramal serta memperkuat kesadaran diri akan pentingnya saling tolong-menolong kepada sesama sebagai bentuk iman yang sejati. Kemudian surat yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas telah menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan melalui wasilah membacanya dalam setiap melakukan sholat tahajud dapat menambah kadar keimanan dan keyakinan hati seseorang. Selain itu juga di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apakah kalian tidak mampu membaca dari sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Karena membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas itu setara dengan membaca dari sepertiga Al-Quran. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas saat mengerjakan sholat tahajud itu sama dengan membaca dari sepertiga Al-Quran, yang tentunya ibadah sholat kita akan lebih mendapatkan keutamaan yang lebih banyak. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan saat sholat tahajud itu dapat memberikan manfaat spiritual yang sangat besar dan bahkan bisa memperdalam pengalaman ruh seseorang. Lalu yang keempat yaitu membaca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq sendiri merupakan salah satu surah perlindungan. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau sering membaca surat Al-Falaq ini untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas agar terhindar dari segala keburukan dan juga kejahatan. Maka dengan istiqomah membacanya dalam sholat tahajud sebagai cara kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan kejahatan yang mungkin akan menimpa diri kita. Bahkan dengan membacanya dalam sholat tahajud merupakan salah satu upaya secara batin untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat rasa berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang kelima yaitu membaca surat An-Nas. Surat An-Nas juga merupakan salah satu surah perlindungan, sehingga dengan membaca surat ini dalam sholat tahajud sebagai upaya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kalian bangun di malam hari, maka hendaklah kalian mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari semua godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa dengan membaca surat An-Nas
itu bisa menjauhkan diri seseorang dari pengaruh jahat, baik dari jin ataupun manusia, dan terhindar dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa istiqomah melakukan sholat tahajud setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.